Ada dalam sebuah kitab namanya Rahatul Ruh. Ya, Rahatul Ruh. Apa itu? Cara metode beristirahatnya orang yang sudah masuk dalam alam gaib. Orang yang sudah wafat. Ya, Rahatul Ruh. Ya. Jadi arwah-arwah yang sudah wafat duluan, bagaimana caranya kita untuk mereka beristirahat dengan tenang. Ya. Karena terus terang Bapak Ibu, Rasulullah menggambarkan sesungguhnya alam arwah itu sama kayak alam kita. Yang baik kumpul dengan yang baik, yang jahat kumpul dengan yang jahat. Ya, Rasul menggambarkan ada yang terbang ke atas, ada yang terbang kemari, ada yang terbang ke sana, gitu ya, macam-macam. Ya, saling ketemu satu sama lainnya. Ya, saling ngomong satu sama lainnya. Bagaimana teman kita si Fulan? Oh, dia masih hidup, gitu ya. Terus si Fulan dia udah duluan. Oh, kapan? Begini. Yuk kita cari yuk, ayo. Itu sama Bu kayak gitu. Nabi itu menggambarkan seperti itu. Mereka berkumpul satu sama lain dan bercengkrama. Ya, cuman bedanya mereka lagi nunggu hari kiamat. Ya, udah nggak berfungsi lagi. Mereka udah nggak bisa ngamalin lagi. Proses amal kebaikan itu cuma ada di sini, dia ada di dunia. Kalau udah masuk alam barzakh, alam ruh, gitu ya, udah nggak bisa lagi. Nah, di kitab itu diceritakan terkait dengan ada salah seorang ulama, dia tidur. Nih, seorang ulama besar dia tidur. Begitu tidur, ya, Allah singkap tabir alam ruh. Ya, alam ruh dia jumpai itu orang-orang berjalan, ya, berkelompok gitu. Ya, mereka mukanya berseri-seri, seneng banget. Ya, dia kesana kemari mukanya bergembira. Namun dia bingung, dalam mimpi itu dia melihat di belakang itu ada seorang kakek-kakek lesu gitu ya, merengut, ya, sedih gitu. Ditanya, wahai kakek, kenapa? Fulan, aku sedih karena gak ada yang pernah ngirimin pahala ke aku. Aku sedih lantaran gak ada yang doain aku. Aku sedih lantaran karena tidak ada yang mengirimkan pahala buatku. Ini tidak mimpinya seorang ulama, gitu ya. Mimpinya seorang ulama. Akhirnya dia bilang, nama anak dan cucu kamu siapa? Ya, karena dia mau menyambungkan gitu loh. Pokoknya engkau temuin deh. Dia itu selalu mencuci baju di pinggir sungai. Ya, jadi dikasih tahu dia anakku adalah orang yang selalu mencuci di pinggir sungai. Bangunlah dia, habis sholat subuh disamperin. Benar, ada anak di situ lagi nyuci baju. Lagi nyuci baju disamperin. Begitu mau disamperin, itu anak teriak-teriak, ya Allah, dayyik, apa tuh dalam bahasa Arab? Itu sempit. Ya, akhirnya disamperin. Maksudnya apa engkau bilang sempit? Engkau kan lagi cuci baju. Rezeki saya seret banget. Rezekinya seret. Ya, terus terang saya nggak punya apa-apa kecuali hanya bisa beli nasi doang, nggak bisa beli lauk. Dari hasil kerja nyuci itu doang. Akhirnya ulama itu bilang, engkau punya bapak ya yang sudah wafat? Iya. Engkau nggak pernah bersedekah, boro-boro sedekah, duitnya kagak punya buat makan, cuman cukup buat makan, gitu ya. Karena ada Bu ya, orang hidupnya itu sempit gitu loh, boro-boro bisa jalan-jalan, boro bisa buat makan aja udah syukur gitu ya. Akhirnya kata ulama itu, tasaddaq biyasirin, sedekahlah walaupun cuman sekecil apapun. Mana punya saya, sedekahlah walaupun sekecil apapun. Saya nggak punya apa-apa. 3 kali sedekah walaupun dengan ukuran paling kecil. Akhirnya diambil Bu sama dia tuh, kan namanya lagi nyuci, gitu ya. Namanya lagi nyuci, diambil itu air di sungai,
gitu, dilemparin ke pasir. Nih, ambil lagi sungai, pasirnya dekat dengan sungai, dilempar di pinggiran lah ya. 1, 2, 3. Tuh, aku cuma sedekah air itu doang. Jadi air yang dia bawa gitu ya, yang dia ambil kemudian dilemparin ke pinggir sungai. Karena kenapa? Saking dia nggak punya apa-apa kecuali air itu, gitu loh. Ya, kecuali air itu. Nah, orang yang orang alim ini yang melihatnya tersenyum aja. Ya udahlah, semampunya dia begitu. Padahal itu kan air dia nggak beli, dia hasil ngambil dari ini, cuma dilemparin ke bagian pinggiran sungai. Nah, akhirnya baliklah orang ulama itu, kemudian tidur lagi, ketemu lagi sama kakek tua itu. Ketemunya dalam keadaan senang, mukanya berbinar, berseri-seri gitu ya. Makanya Bu, kalau kita mimpi gitu terhadap almarhum atau yang sudah wafat, itu suka kelihatan gitu ya, mukanya lagi ngapain, pakaiannya lagi ngapain. Pernah kan Bu ya? Nah itu sebenarnya ya lebih afdal kalau kita bangun itu kita sedekahin. Ya, sedekah. Niatin aja berapapun nilainya. Atas nama yang kita temuin itu pada hakikatnya, tolong dong kirimin saya pahala, tolong dong kirimin saya pahala, gitu. Apapun itu, mau sedekah kek, mau bacain Al-Fatihah kek, mau bacain Quran kek, gitu ya. Itu mereka nggak bisa ngomong, cuman kelihatan dari raut muka, baju dan pakaian. Iya, nah iya itu maksud saya. Itu sebagai bentuk kita lagi dikonekin gitu loh, lagi disambungin. Ya. Nah akhirnya begitu ketemu kakek tua itu, ya, kayak kok engkau sekarang senang? Alhamdulillah, makasih ya. Kok sedekah air kok bisa jadi begitu ya, kata gitu ya. Padahal cuma sedekah air doang. Akhirnya si kakek itu cerita. Ya, aku begini karena anakku udah sedekah air atas namaku. Air doang kek. Jangan lihat airnya, dia bilang gitu. Jangan lihat airnya. Tahukah engkau, ketika dia menyiram air itu ke pasir itu, di pasir itu ada ikan yang hampir mati. Lempar kedua lagi, ikan itu makin menggelempar. Ketiga kali lagi, air itu, gara-gara air itu yang menyampaikan ikan itu dari pasir ke sungai. Yang tadinya hampir mati jadi hidup lagi. Tuh, ya. Jadi benar-benar walaupun hanya sekedar sedekah air, apa sih? Ya, air itu kan nggak mahal. Ya. Itu kalau kita niatin sedekah, ujung-ujungnya nyampe. Ya Bu ya. Ini terkait dengan bagaimana kita menyambung gitu ya pahala kepada orang yang sudah lampau. Ya, banyak kiranya celah, ya, baik itu sedekah maupun baca Quran maupun puasa, ya, doa, apalagi doa.